Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-8 Al-Anfal. Kali ini ayat yang ke-60. Benar ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Wa ma, dan apa saja, tunfiqu, kalian infakkan, min syai'in, dari sesuatu, fi sabilillah, di jalan Allah, untuk kepentingan umum, yuwaffa ilaikum, maka akan disempurnakan untukmu, disempurnakan kepadamu, maksudnya akan dibalas dengan sempurna. Wa antum, dan kalian, la tuzlamun, tidak dizalimi, tidak dikurangi maksudnya. Dilihat dari sudut bahasa, tunfiqu ini fi'il mudhari, yuwaffa fi'il mudhari, sama-sama fi'il mudhari. Nah, di depannya itu ada ma. Ma ini termasuk jawazim yang menjazmkan dua fi'il ya. Fi'il pertama ada tunfiqu, fi'il syarat. Fi'il yang kedua adalah yuwaffa, jawab syarat. Karena sama-sama mudhari, maka jawabnya tidak pakai fa. Jadi apapun ya yang kalian infakkan untuk kepentingan umum di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan. Waffa yuwaffi itu ya. Sama dengan kata wafat. Kita kan dengar kata wafat. Wafat itu kan sempurna. Kehidupan seorang sudah final. Ya. Tidak dizalimi. Qala Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha berkata, "Tsumma inna ta'ala hadda fi hadzal maqam ala infaqil mal wa ghairihi mimma yu'inu 'alal qital." Pada ayat ini Allah memberikan arahan, memberikan imbauan ya untuk infak dan apa saja yang bisa untuk menolong qital. Perjuangan melawan musuh, ya kan? Karena itu butuh ongkos yang nggak sedikit. Seperti yang saya sering jelaskan, amalan Islam itu yang paling murah itu niat. Paling mahal adalah perang. Maka otomatis disesuaikan dengan tinggi rendahnya. Kalau tinggi berarti ongkosnya juga tinggi. Ya, modalnya nyawa. Anwal wa anfus, harta dan nyawa. Maka pada kesempatan ini Allah mengimbau apa saja yang kamu miliki, kalau kau belanjakan untuk perang, maka akan mendapatkan balasan yang setimpal, tidak akan dikurangi sedikit pun. Ai wa mahma, artinya apa saja yang kamu infakkan, min syai'in naqdan kana au ghairahu, baik berupa tunai atau bukan, benda, ya, baik material maupun immaterial.
Qalilan kana au katsiran, sedikit atau banyak, fi i'dad, dalam i'dad. I'dad itu angkatan perang. Al mustata' minal quwwah, yang kamu mampu dari kekuatan. Nah, ini paling mahal tuh perang ya. Jadi kita lihatlah perang Iran Israel. Itu modalnya gede, itu meluncurkan rudal itu satunya aja berapa. Kecuali rudal Indonesia dijadikan bakso rudal. Qalilan katsana fi idari musta'ah wal murabatah, serta murabatah. Murabatah itu jaga-jaga di tapal batas. Yu'tikumullah, maka Allah akan memberi kepada kalian jazaahu, balasannya, wafian yang sempurna, taman, udah wafian, cukup ya, taman sempurna. Wa antum la tuzlamun, wal hal annakum la tunqasuna min jazai syai'. Kalian tidak akan dikurangi. Zalim itu aja kurang ya. Makna zalim itu ada dua. Satu, tidak proporsional. Wat usyai fi ghairi mahali, menempatkan sesuatu bukan tempatnya. Itu zalim. Yang kedua, makna zalim itu nuksan, berkurang. Kamu tidak akan dikurangi sedikit pun. Aula yalhaqukum fi hadhil halah zulmun, artinya kamu tidak dizalimi, walattihadun min a'daikum, dan kamu tidak akan mendapat penindasan. Kalau kita diserang, kita ngelawan, maka kita kuat. Tapi kalau kita diserang diam saja, ya lama-lama dijajah. Ya. Terbayang oleh kita para pejuang kemerdekaan, kalau mereka seperti kita mencukupi jadi orang Islam, sholat, ya rukun Islam sajalah. Tidak terfikir untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ya kita tidak akan merdeka 1945. Akan terus dijajah. Ya. Kita tidak akan sebebas seperti sekarang. Tapi banyak orang tidak merasa merdeka itu sebuah nikmat. Ya. Merdeka itu adalah nikmat setelah hidup. Nikmat paling rendah itu hidup. Nikmat Allah tidak bisa dihitung. Tapi kalau diklasifikasi ada 4. Terendah adalah hidup. Kita diberi hidup, ya, enak, nyaman. Yang kedua, merdeka. Merdeka inilah yang istimewa pada manusia. Tidak dimiliki oleh hewan. Karena hewan itu kalau sudah ditakdirkan begitu, ya udah seumur-umur. Tapi manusia merdeka. Contohnya manusia bisa merubah keadaan. Ya, contohnya suhu yang panas bisa dibuat sejuk karena penguasaan teknologi. Pada binatang mah nggak bisa. Dan sudah banyak yang dicapai oleh manusia. Itu karena merdeka. Maka kita jaga kemerdekaan. Kemerdekaan itu kita harus jaga. Kecuali iman kepada Allah. Dengan iman kepada Allah, kemerdekaan kita berkurang. Tapi nggak apa-apa, karena iman itu adalah nikmat lebih tinggi. Kita jaga kemerdekaan. Kemerdekaan menyampaikan pendapat. Ya, kalau Anda ada di satu majelis tidak merdeka ngomong, itu berarti kondisinya belum merdeka. Kita harus merdeka. Bicara itu merdeka. Menyampaikan pendapat. Setuju, tidak setuju itu harus merdeka. Ya. Jadi biasa kita menghadapi orang yang setuju, tidak setuju, itu harus kita terima apa adanya. Karena itulah manusia. Kita kembali sini. Li'annal qawiyya al-musta'id li muqawati mu'tadin bil quwwah falama ya'tadi alai ahad fa in i'tada alaihi faqallama yadfaru bil mu'tadi wa yanalu minhu ma yu'addu bihi zaliman lahu. Karena orang yang kuat, karena pihak yang punya kekuatan, yang sudah bersiaga ya untuk mengusir musuh, itu tidak mudah diperlakukan dengan semena-mena. Ya contohnya kita lah. Mungkin Israel akan berpikir lagi setelah melihat ternyata angkatan senjata Iran cukup tangguh.
Selama ini kan sebenarnya mereka hanya buat jajal-jajal aja. Untuk percobaan saja sebenarnya. Ya. Jadi itu perang ini kalau dilihat dari kacamata kita, itu karena ada suudzon. Berprasangka bahwa Iran membangun fasilitas nuklir. Hal yang sama pernah dilakukan pada Irak. Hancur, sudah hancur udah tinggal gitu aja. Sampai Saddam Hussein-nya itu yang dipilih secara demokrasi, dihancurkan, giginya diompongin, dipermalukan, digantung, ya Allah. Iran juga begitu. Ya. Pimpinannya terlepas dari Syiah ya, terlepas dari Syiah. Tapi hak sebagai negara ya harus melawan kalau sampai dijajah. Dan dia sudah menyiapkan penggantinya. Karena tidak boleh ada kekosongan, kevakuman. Ada penggantinya sudah. Dan dia sudah siap mati. Karena sudah jadi target. Meskipun beberapa negara keberatan. Itulah. Jadi kita kalau tidak siaga, kita juga akan diperlakukan seperti itu. Kalau berseberangan dengan kepentingan Barat. Ya, Barat itu menggunakan kekayaan orang-orang Timur itu untuk kesejahteraan mereka. Kita lihat kalau ke Barat, hidupnya mewah. Lihat, di Australia, dijajah. Ya kan? Suku aslinya nggak begitu menikmati. Suku aborigin itu kan dijajah oleh Inggris sebenarnya. Inggris masuk sana jadi Australia. Amerika juga keturunan Inggris, makanya Amerika tidak terpikir untuk melawan orang tuanya. Ya kan? Kasus ketika ada pound sterling berubah menjadi apa tuh? Mata uang Eropa. Dicabut lagi. Menjadi euro. Dicabut lagi, dia lebih nyaman dengan pound sterling. Bergengsi lagi. Walaupun anak-anak muda nggak setuju. Kita kembali. Wa sayati tadzkir bidzalika zulm fi bayan izni al-awwal muslim bil qital. Nanti akan disebut lagi ya tentang zalim yang dimaksud di ayat ini, yaitu tentang izin berperang. Nanti ada udzina lil ladzina qatalu bi annahum zulimu. Nah, kalau zalimnya sudah kebangetan, diizinkan. Kita tidak boleh mendiamkan. Maka itulah Belanda tahu gerakan perjuangan kemerdekaan itu terinspirasi dari kitab suci. Maka kitab suci dibekukan. Dulu nggak boleh ngaji begini dulu. Ya, maka ada fatwa-fatwa yang sampai sekarang masih tersisa di pesantren, yaitu Quran tidak boleh diterjemahkan. Di zaman saya masih ada. Ya, di zaman saya itu membaca Quran terjemah terbitan dari Kementerian Agama itu haram. Fatwa mereka. Itu sebenarnya fatwa dari Belanda. Karena orang Belanda ingin kita baca Quran nggak ngerti isinya. Nah, sekarang kan masih banyak sisa-sisa pengajian-pengajian. Jangan tanya cara membacanya, ibu-ibu mah hebat banget. Tapi ibu-ibu kampung ya, bukan kita. Kalau ibu kita yang jelek, ngaji mah terus-terusan baca nggak bisa. Pengajian kita ini bertahun-tahun. Tapi kalau ibu-ibu kampung, wah luar biasa, bacaannya fasih, tapi nggak ngerti isinya. Ini kan terasa aneh gitu. Nah itulah sisa-sisa dari pengajaran dari Belanda. Walaupun kita alami sudah merdeka, masih begitu. Ya, ini jadi penting pendidikan buat kita. Fahadha mabniun ala anna i'dada mustata minaq quwa ala jihad wal murbarat fi sabilillah la yumkinu bihi qiyamu bihi ila bi infaqil mal katsir. Ini apalagi dibutuhkan saat negara membutuhkan belanja, membutuhkan harta ya buat perang. Kalau lagi sempit, ya, kacau balau, nggak bisa diatur, pendapatan negara kurang, maka kita butuh infak. Ya, dulu itu besar-besaran, jor-joran itu. Di zaman sahabat, apa saja dikasihkan untuk belanja.
Fahadza raghaba Allah subhanahu wa ibadal mu'minin bil infaq fi sabili. Karena itulah Allah mentargib ya, menyambut, mengabarkan gembira kepada hamba-hambanya mukmin untuk infak di jalannya. Ada lagi ayat yang mengatakan orang yang infak akan lebih besar min qablil fathi wa qatal. Sebelum futuh, sebelum merdeka, balasan infak lebih besar saat dalam perjuangan ya, dalam kesulitan. Kalau sudah tenang begini ya, enggak sebesar waktu perjuangan. Wa wa'adahum bi anna kullama yunfiquna fiha yuwaffa ilaihim. Dan Allah menjanjikan apa-apa yang diinfakkan akan diberi yuwaffa ilaihim, disempurnakan. Ayu jazauna alaihi jazaan wafian. Artinya akan mendapat balasan dengan balasan yang sempurna. Imma fid dunya wal akhirah kilaihima. Bisa balasan itu diterima dunia akhirat kedua-duanya. Wa imma fil akhirati faqat, atau di akhirat saja, seperti pejuang-pejuang tidak menikmati hasil kemerdekaan. Ya, mereka terbunuh, mereka gugur. Tapi sekarang anak cucunya senang. Anak cucunya menikmati. Kama amarallahu wa rasuluhu ayyaqulal munafiqin. Sebagaimana Allah dan Rasulnya mengatakan pada orang munafik dalam surat 9 ayat 52. Qul hal tarabbasu nabina illa ihdal husnayain. Katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu pada kami kecuali satu di antara dua keindahan. Jadi mereka menunggu-nunggu apa yang dialami oleh umat Islam setelah berjuang. Enakkah atau mereka binasa? Maka Allah menjawab, yang kamu tunggu adalah salah satu dari dua. Ya, yaitu kalau nggak mati syahid, ya berarti mendapat ghanimah. Ya singkatnya itulah, para pejuang kemerdekaan ini kalau dulu berpikirnya rendah, egois, ya tidak akan merdeka. Luar biasa mereka itu ya, memperjuangkan kemerdekaan. Mungkin kalau mereka sekarang diberi kesempatan bangkit dari kubur, melihat hasilnya, mungkin pada nangis. Kok jadi begini, itu kan? Sudah berapa? 80, kita akan memperingati 80 tahun merdeka. Nanti untuk ukuran manusia mau udah tua itu. Tapi memang Amerika sebagai negara adik kuasa sekarang ini memang merdekanya udah lama sih. Mungkin sampai 400 tahun ya. Merdekanya udah 400 tahun lebih. Kita baru kurang dari 100 tahun. Tapi yang lebih cepat lagi mah Singapura. Singapura merdekanya di belakang kita, tapi dia udah menjadi negara maju karena di backingi oleh negara-negara maju. Kita tidak di backing. Kata sebagian orang sih karena kita bekas jajahan Belanda. Hampir semua bekas jajahan Belanda ya menyisakan kebodohan. Dibikin bodoh. Uangnya diambil, direkrut ke sana, digotong ke sana. Tapi yang jajahan Inggris rata-rata maju. Ya, contohnya Malaysia, Brunei itu kan Inggris. Dilihat dari mata uangnya lah. Kepercayaan dunia kepada kita terlihat dari mata uangnya. Fayajib wa nahnu natarabbisu bikum, dan kami menunggu kalian ayyusibakumullah bi'adzabi min indihi au bi'aidina, mendapat musibah dari Allah dengan azabnya atau kalian mendapat musibah dengan tangan kami. Ya, jadi ini dilihat dari masa depannya. Kalau dulu orang tua kita tidak berpikir untuk berjuang, maka kita tidak akan seperti ini. Nyaman. Tapi beberapa orang tidak menikmati kemerdekaan. Kita ini merdeka sudah nyaman sekali. Negara tidak begitu mengawasi gerak-gerik kita.
kita bebas ngaji. Ngomong apa aja boleh, ngeritik apa aja boleh. Wah, kalau Anda ngeritik di Thailand, apa itu raja kok begitu? Wah, langsung ketangkep. Kita bebas, sepanjang Anda tidak mengarah kepada makar. Tapi kalau sudah mempengaruhi banyak orang, itu baru berurusan dengan polisi. Fayajib alal ummati bidbadli ma yakfi lil i'dadi madhkur fil ayat. Maka wajib kepada umat ya mengeksploitasi apa yang dia punya. Yang dia punya harus dia berikan pada negara. Ya seperti sekarang boro-boro kita mau mendukung negara. Apa yang kita dukung? Pajak aja nggak lunas-lunas. Harusnya cepet dong. Kan negara kan ngebangun ini. PBB bayar tepat waktu. Bahkan kalau belum keluar juga bayar aja udah. Udah nyaman diberi tanah, nggak diganggu, bayar. Karena negara ini buat pembangunan kan mahal. Coba sekarang Anda yang jadi pimpinan, ngegaji orang tuh berapa tuh? Harus diingat kesulitan-kesulitan. Kita nggak seberapa, masih dalam jangkauan. Ya, walaupun kita rada nyesek juga kalau dipakai buat pribadi ya, yang buat negara. Seperti Anda bayar parkir di jalan tuh yang kita menghindari yang pakai tromol, itu nggak ke negara, itu yang di jalanan. Memang sejam 2 jam sampai sore pun sama kalau ini pinggir jalan, tapi nggak masuk negara. Yang dipasang pakai jam itu masuk ke negara. Ya, kita dihadapkan pada kesulitan begitu ya. Nah, kalau berobat paling nggak 6 jam, tuh 6.000. 3 jam kali 2.000, 6.000. Kalau di jalanan sampai pagi lagi juga asal mau mah. Segitu-gitu aja. Kita kembali sini. Jadi kewajiban kita kepada negara juga kelak akan ditanya di akhirat. Ya, kita punya kewajiban pada diri sendiri. Ya, negara punya hak, masyarakat kita punya hak. Keluarga juga punya hak. Fa ilam yabdhilu tau'an wajib al-imam al-haq adil ilzamul agniya. Kalau masyarakat tidak mau memberikan secara sukarela, ya, artinya membantu negara, maka wajib kepada imam untuk menagih pada yang kaya. Karena ongkos untuk membangun negara, menyelenggarakan negara kan besar ini. Ya, jadi mau tidak mau diambil. Nah, seperti BPJS lah, Anda lihat sudah banyak menolong mungkin jutaan orang. Berapa banyak orang tertolong ya. Umat Islam masih warawiri halal haram. Orang yang nggak tertolong tuh banyak. Tapi dengan BPJS tuan. Sekarang katanya kalau yang usia 60 sudah bisa masukkan sosial. Bisa mengajukan diri. Yang sudah usia 60, yang tadinya iuran bisa jadi gratis. Apa berlaku di Cilegon saja, apa seluruh Indonesia, saya nggak tahu. Waliwiqayatil umat, untuk menjaga umat, wal milah dan agama. Jadi saudara, Islam sebagai agama, sebaik apapun, setinggi apapun, itu tidak ada artinya kalau tidak ada saudara. Kalau tidak ada orang. Contohnya begini. Iya, Quran itu wahyu Allah, nomor 1 udah top markotop udah. Hadis juga bagus. Tapi kalau nggak ada orangnya gimana? Nggak ada pelakunya, ya, maka ketika Jumatan, ya nggak ada yang Jumatan. Dan tiang dari keramaian orang beribadah secara sadar itu pengajian, bukan sholat. Ini pendapat saya ekstrim nggak? Sebab orang ngaji pasti sholat. Orang sholat banyak yang nggak ngaji. Sehingga dia nggak tahu batal apa enggaknya. Ya, orang ngaji jarang yang nggak sholat. Ngaji mah iya jojong tapi nggak sholat jarang. Tapi orang yang nggak sholat
Orang yang sholat tapi nggak ngaji banyak. Sehingga nggak bisa dibetulin. Sholatnya salah, jojong begitu aja. Karena dia nggak mendengarkan mana yang benar, mana yang salah. Ya, jadi pengajian. Jadi yang penting pada Quran. Sampai-sampai ada seorang ulama, kalau nggak lengkap sih, mendapat pencerahannya, kita akan tersesat. Lebih penting mana, iman kepada Allah apa iman kepada kitab suci? Atas baik. Kalau kita kan iman kepada Allah nomor satu, ya kan? Tapi dia mengatakan iman kepada kitab suci. Sebab kalau kita mengkaji Quran, kita kenal Allah. Tapi mengenal Allah belum tentu kenal Quran. Boleh jadi dapat pungut di jalan, dengar-dengar doang. Oh, Allah begitu. Walaupun kedudukannya tertinggi, karena itu merupakan pancaran. Dengan kita belajar, kita tahu semuanya. Sama dengan ucapan saya, Anda tanggalkan taat kepada orang tua, nurut pada pemerintah, tinggalkan semua. Jadilah muslim yang baik, semuanya dapat. Ya, contohnya kita udah nggak peduli pada aturan. Jadi orang senakal-nakalnya. Jadi orang sedurhaka-durhakanya. Yang penting anda ngaji. Taati apa isi kajian. Lama-lama akan taat pada orang tua. Nurut nama ulil amri. Sebab di sana ada perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Apa begitu? Sama dengan Umar bin Khattab. Preman beliau, pembunuh bayaran. Tapi setelah insaf, dia selalu belajar, maka tunduk semuanya. Tunduk. Jadi akalnya nurut pada wahyu. Ketika Rasulullah ada nego waktu perjanjian Hudaybiyah, coba tulis perjanjiannya dari Muhammad Rasulullah. Jangan tulis Muhammad Rasulullah. Kalau ini perjanjian Muhammad Rasulullah, kita nggak begini. Justru kami tidak mengakui Anda sebagai Rasul. Kata orang musyrik. Ini membuat Umar bin Khattab geram. Tapi Rasul, oh ya boleh. Tulis saja Muhammad bin Abdillah. Ganti. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Oh jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak mengakui Allah sebagai Rahman Rahim. Kalau kita mengakui ajaran Allah, pasti kita nggak akan menentang. Kita nggak ngakui. Nah, jadi Bismikallahumma. Karena Bismikallahumma itu sudah lazim bagi mereka. Dan banyaklah pokoknya dipreteli. Seperti orang Madinah yang terjebak di Mekah, tidak boleh pulang. Perjanjiannya gitu. Tapi orang Mekah yang terjebak di Madinah harus dipulangin. Nabi pun nerima. Ya Allah, ini jelas nggak adil nih. Begitu menurut Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kita ini orang Islam kan? Iya. Kita ini hamba Allah ya? Iya. Mereka musuh Allah? Iya. Kenapa engkau menerima perjanjian yang tidak adil ini? Umar, saya hanyalah Rasulnya. Saya nurut perintahnya. Loh, kalau menurut akal nggak cocok begitu. Maka ternyata di kemudian hari nego ini berpihak pada umat Islam. Tuh. Yang dari Madinah masuk ke Mekah nggak boleh pulang, berdakwah dia di sana. Waduh, bikin kesel malah. Orang Mekah dipulangin nggak boleh. Sementara orang Mekah yang terjebak di Madinah pulangin karena bikin kacau doang umat Islam. Belakangan mereka baru tahu, waduh, siasat ini kita salah kalau begini. Maka umat Islam di Mekah makin banyak gara-gara orang Islam yang ke sono nggak boleh pulang kan? Mereka berdakwah. Itu, wah iya benar. Umar baru sadar inilah. Ya dari yang maha tahu kan. Nah, begitu juga kita ini. Jadi wajib kepada imam harus menagih kalau ada orang-orang kaya yang nggak bayar. Sekarang ini kan banyak uang yang tidak masuk negara. Ya seperti tadilah, ya, parkir, banyak dikelola oleh swasta. Anda lihat tuh di BJB tuh,
ya kan? Yang mau masuk trans kanan kiri jalan itu kan nggak masuk negara itu. Yang masuk ke mall masuk ke negara. Di atas 50% dana pembangunan itu berasal dari parkir Banten ini. Jadi sebenarnya kita harus apa ya? Harus merasa gitulah ya, harus memiliki negara. Ini ongkos pembangunan mahal. Kalau Anda protes karena pelayanan kurang, ya mana partisipasi Anda terhadap negara? Tuh, kita harus begitu. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kemudian ada ayat yang lain, surat Al-Baqarah 195. Infaklah di jalan Allah, belanjakanlah hartamu, berbagilah untuk jalan Allah, untuk kepentingan umum. Jangan kau jatuhkan tanganmu ke dalam kebinasaan. Ya, maksudnya uang dipakai untuk belanja yang tidak merubah masa depan. Kalau kita masa depannya apa, saudara? Menurut Anda apa? Masa depan yang kita sawah nggak punya, kebun nggak punya. Kalau menurut saya pendidikan. Ya, pendidikan Anda investasi pendidikan pada anak, wah itu berarti menaruh saham. Nah, jaga baik-baik anakmu, jangan sampai tidak berakhlak. Ya, kalau dia tetap soleh, kita investasi, waduh jadi nanti. Kita tidak bisa membohongi. Ya. Kalau kita diberi umur panjang, suatu saat kekuatan kita akan melemah. Mungkin suatu saat kita tidak bisa lagi mendapatkan nafkah, mencari nafkah sendiri nggak bisa. Jadi harus ditunjang oleh anak. Nah kalau anak ini kebetulan tidak saleh, nggak peduli pada Anda, yang peduli siapa? Tetangga. Tetangga juga punya urusan. Mana mau tahu? Nah itu jadi kita harus investasi paling mahal itu pendidikan. Fasabilullah huna wa hunalika huwal jihadul waqi li alil haq min bagi alil batil. Maka jihad itu perlu ya untuk orang yang mendukung kebenaran, untuk melawan kebatilan. Nah, jihad dalam keadaan tenang ini belajar pendidikan. Kita tertinggal jauh negara kita ini. Karena apresiasi negara juga kadang-kadang kurang ya. Pertanian kurang, Anda lihat pedagang-pedagang apa-apa yang sudah menjadi unggulan itu kurang disentuh oleh pemerintah. Kurang dapat sentuhan. Apa yang bagus nih dari Cilegon nih apa nih? Yang menyangkut hajat hidup orang banyak apa? Dari Cilegon yang bagus apa? Contohnya tangkil. Ya, kalau dulu ada kasur tuh, di Palas tuh, ahli kasur. Tapi orang sudah nggak bikin kasur lagi pakai spring bed. Harusnya kan pemerintah memberi arahan, gimana? Terus di sana Cikerut tuh bikin bata. Tanahnya udah pada nggak ada, pada growong tuh dijadikan perumahan-perumahan. Nah ini kan mereka harus alih profesi. Apa yang bagus? Mereka punya keahlian berarti. Ya, harus disalurkan. Mestinya begitu, kalau di negara-negara yang maju tuh begitu. Sebab ujung-ujungnya kalau mereka nggak punya pekerjaan, ini pengangguran banyak. Banyak ini mengancam keamanan, stabilitas negara. Harusnya begitu. Nanti kalau mereka banyak pikiran, jadi sakit membebani BPJS. Nah, kan begitu. Ujung-ujung pas. Ya kan? Tapi kalau warga ini sehat, apalagi sesekali datang pimpinan untuk datang ke pengajian-pengajian, datang. Gimana kalian kabarnya? Waduh itu sangat bagus sekali. Tapi biasanya datang kalau deket-deket pengambilan suara, nggak enaknya begitu. Waqala Siddiq Hasan Khan, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah ay fil jihad. Kata mereka, pengertian apa yang kamu infakkan apapun di jalan Allah, maksudnya dalam jihad. Wa in kana yasiran hakiran, meskipun sedikit. Karena Anda tahu
ya, alat untuk pertahanan itu mahal. Mahal. Yuwaffa ilaikum ay ajruhu wa jazauhu fil akhirah. Fal hasanah bi asyri amsalihha. Maka kebaikan itu minimal dibayar oleh Allah 10 kali. Ya, batasnya sampai sab'i dha'fin ila ad'afin katsira. Sampai dengan 700. Sampai 700. Itu mekanisme yang ada di tangan malaikat. Jadi malaikat boleh menilai nolnya itu 10. Ya, nolnya 10 sampai 700. Jadi kalau menilai perbuatan minimal 10 dinilai. Ada perbuatan 10 sampai 700. Ilasyam, kecuali puasa. Nah, puasa tidak di tangan malaikat, tapi di tangan pemiliknya, yaitu Allah. Pemilik pahala. Kalau itu kan Allah nyuruh malaikat, kamu catat dah mulai dari 10 sampai 700. Baik. Tapi kalau malaikat dihandle, puasa. Puasa ilasyam fa innahu li, karena puasa dikembalikan padaku. Wa ana ajazibih, dan aku yang membalasnya, tidak lewat mekanisme malaikat. Jadi bisa saja karena puasanya ikhlas dibayar 7 juta. Mau-mau aku yang punya pahala kok, gitu kan. Nah itu ya. Jadi keikhlasan kita tergantung. Wa ta'bir anu bidzulmi ma ana amal ghairu mujadilah thawab hatta yakuna tarka tartibihi alai zaliman. Kenapa di sini ayatnya adalah la tuzlamun, tidak dizalimi. Ini memberikan pengertian, kata ulama. Kalau kita tidak mematuhi seruan ini, tidak tertarik dengan seruan ini, berarti kita zalim. Ya artinya kita kepengen aman, tapi nggak mau berjuang. Ya kan? Maunya instan. Kan begitu. Kita ini, pola hidupnya, pola pikirnya kan begitu. Apalagi anak-anak sekarang, pengen hasil tapi nggak mau proses, nggak mau sengsara, nggak mau prihatin. Seperti sudah disampaikan, diserukan oleh pemerintah di puskesmas, bahwa timbulnya banyak penyakit ini karena junk food. Makanan instan, sebaiknya makanan itu diolah sendiri oleh dapur kita. Kenapa? Karena kita yang tahu persis minyak yang diproses apa, garamnya bersih enggak. Kita yang tahu. Masa kita akan meracuni diri kita? Ya. Tapi kalau jalanan itu kita nggak pernah tahu campurannya apa. Sehingga itulah yang menjadi banyak penyakit. Nah, beranjak dari pemikiran seperti itu, seharusnya anak-anak kita bawa makanannya dari rumah. Tapi sekarang kan mereka malu. Yang mereka bawa uang, beli langsung. Gengsi. Kalau dulu kan saya bawa aqua, botol itu, bawa. Terus bawa nasi sendiri. Gengsi sekarang. Ya, itu yang menyebabkan timbulnya banyak gangguan. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke fatwa Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa ini juga tidak kalah menariknya. Ini baru jilid 9. Semuanya ada 12 ini. Sekarang fatwa tentang ASN, tentang aparatur sipil negara. Fatwa-fatwa tentang aparat sipil negara. Apa yang ditanyakan? Seorang penanya mengajukan pertanyaan. Hal yajuzu amalu mar'a fil makatib idza kana al-amal fi maktabi syu'uni diniyah wal awqaf? Bolehkah wanita menjadi pekerja? Ini ditanyakan. Boleh nggak seorang wanita menjadi aparat sipil negara? Kan? Dijawab oleh beliau, amalu mar'a fil makatib la yakhlu min halain. Karir wanita sebelaku pekerja di tempat-tempat resmi itu tidak sepi dari 2 hal. Apa saja? Pertama, antaku maktan khasatan binisa. Pekerjaan itu khusus untuk perempuan. Keperempuanan lah gitu. Ya, jadi memang tempat dia kerja itu ngurusi perempuan.
Ya, contohnya apa? Bersalin. Kan perempuan itu mah, ya kan? Nah, tempat persalinan, itu kan? Yang kedua, mana ini? Mithlu ayakuna linisa maktab fi taujihi madaris banat. Contohnya dia di perpustakaan, ini yang ditanyakan perpustakaan. Perpustakaan juga begitu. Ada perpustakaan yang khusus hanya boleh untuk perempuan. Ya. Au masbadaliki walayadul insan walayahduru ilan nisa, yang hadir cuma perempuan, ya. Jadi perpustakaan khusus perempuan. Fa inna amala fi hadzal maktab la ba'sa bih. Maka pekerjaan dia atau kerja dia seperti ini tidak ada masalah. Ya, tidak masalah, tidak berdosa. Contohnya ada juga salon, ya, khusus perempuan, perawatan khusus perempuan, seperti di Arab kan. Amma idza kana maktab yahtalit fihi rijal, adapun tempat-tempat yang campur, ya ini yang nggak sesuai dengan Indonesia ya. Wayat halasaniyah, yaitu keadaan yang kedua, fa inna la yajuzul mar'a an ta'mala amalan yakunu rajul syarikan laha. Tidak boleh seorang perempuan bekerja yang di situ bercampur dengan laki-laki. Sementara negara Indonesia ini menganut persamaan hak. Yang namanya karyawan, di mana saja perempuan laki, perempuan laki. Harusnya yang menangani perempuan itu perempuan semua, contohnya bersalin. Tapi ketika di ujung, dokternya laki-laki. Dokter bagian kandungan, laki-laki. Harusnya perempuan. Wahuma fi makani wahid wa dzalika lima yasul mina fitnah, karena akan terjadi fitnah bi ikhtilafin nisa birijal, karena ikhtilatnya laki-laki dan perempuan. Ini ditolak oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah berfatwa laki-laki dan perempuan nggak apa-apa, yang penting pengawasan, penegakan hukum. Nah itu, ya, sebab mereka punya hak yang sama. Negara kita ini sudah bersepakat laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. Itu nggak bisa dirubah. Ya, ini sebab mengakibatkan perempuan harus mundur dari area publik, pasar, itu harusnya laki-laki. Maka Anda kalau lihat di Arab Saudi, yang mana ada perempuan jualan di toko-toko, semua perempuan, laki-laki. Ya, waqad hadzara Nabi ummatahu fi fitnatin nisa. Nabi telah mengingatkan fitnah yang akan terjadi kalau perempuan tampil di area-area publik. Contohnya, ibu rumah tangganya siapa kalau mereka kerja? Anaknya siapa yang jaga? Ya kalau udah begitu mestinya suaminya mencukupi. Persoalannya saya pernah ngomong kepada kita. Seorang istri bersuami kejam. Sudah tidak boleh tampil di publik. Ya kan? Nafkahnya tidak dicukupi. Ya kan susah. Contohnya orang yang membangun rumah tangga ngambil rumah. Ya. Kalau hanya suaminya saja nggak cukup, ya sudah terima saja. Kalau terima saja ngontrak seumur-umur. Mending ngontrak itu bisa terus seumur hidup. Kadang-kadang maaf Pak, udah nggak dikontrakin, begitu. Sementara orang kan milih tempat kan strategis. Dia sudah kepikiran nanti nganter anak ke sono. Terus akses kalau sakit puskesmasnya di sono gitu kan. Jangan terlalu jauh. Karena kan suaminya kerja. Kalau sewaktu-waktu anaknya sakit, siapa yang antar? Kan istrinya. Kan harus tahu itu. Tuh. Begitu harus dipikirin. Hatta fi amakini ibadah. Sampai-sampai dalam masalah ibadah. Faragaban Nabi fi ibadil mar'ani rajul kama fi qauli ta'ala. Maka Nabi memberikan targib, ya, memberikan anjuran, imbauan untuk menjauhi perempuan dari laki-laki. Apa sabda Rasulullah? Khairu sufufi rijal awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama. Ya kan? Wasyaruha akhiruha. Yang buruk di akhir. Wa khairu sufufi nisa akhiruha. Sebaliknya, saf untuk perempuan yang terbaik yang di belakang.
Wa syarruha awaluha, yang terburuk di depan. Tapi yang kita lucu dalam kehidupan kita, ini diterapkan, tapi kehidupan masyarakat enggak. Ya, contohnya enggak melarang kehadiran perempuan di masjid. Padahal perempuannya ke pasar, kemana? Enggak dilarang. Ini kan Nabi sama. Di luar masjid juga sama. Sebaiknya jangan sering tampil perempuan, sebab fitnah. Tapi ini sekali lagi nggak bisa diberlakukan di Indonesia. Ya. Kenapa? Karena kita tidak memberikan hiburan yang cukup pada istri kita. Kalau Anda kurung terus, udah di rumah aja. Nggak boleh bergaul, nggak boleh ngaji, nggak boleh apa. Ngaji yang datang ustadznya laki-laki. Kan nggak boleh harusnya. Perempuan juga. Ya kan? Nah, kemudian keberadaan ustadzah kurang. Adanya itu baca Yasin berulang-ulang. Yasin berulang-ulang, Mbak Iya. Nah, kebanyakan laki-laki. Udah gitu ibu-ibu pinter lagi. Milihnya penceramah yang ganteng-ganteng, yang muda-muda. Karena bosen ngelihat lakinya kali. Jadi ada keinginan yang tidak terlampiaskan. Ya kan? Karena orang tua itu kan bahasanya marah-marah mulu. Ngeritik terus. Kalau anak muda kan wah, bicara sana, shopping, traveling, touring, gitu. Dia ceritanya gitu. Kalau orang tua kan tasbih, kajian, tahmid, takbir, pahala, dosa, itu aja. Ya, jadi waman tadabar ahwal umat tabayana fi ikhtilatin nisa. Sekarang beliau ini kan fatwa ya, Dewan Fatwa dari Arab Saudi. Sekarang rajanya sudah berubah. Nah, putra mahkota Salman ya, sudah berubah. Kemarin waktu nerima Donald Trump, itu pembawa acaranya perempuannya udah nggak terlalu ketat. Kelihatan ini. Hal yang tidak lumrah. Jadi sudah melakukan keadaan begitu mungkin dianggap sudah berubah. Yang penting sisi hukumnya harus ketat. Hukum harus ketat. Maka di madrasah masih ada kalau menurut konsep ini, madrasah itu satu kelas perempuan-perempuan semua. Laki-laki semua. Tapi Muhammadiyah menolak. Ya, satu kelas boleh laki, boleh perempuan. Jadi kalau, nggak tahu ya, kalau nggak ada sih negeri yang menerapkan perempuan-perempuan semua, laki-laki semua. Nggak ada. Jadi, menganut konsep laki-laki dan perempuan sama. Yang penting jangan jajaran. Konsepnya itu jangan jajaran. Jadi gini, kalau satu bangku itu 3, maka perempuan, laki-laki. Tidak boleh laki-laki di tengah. Itu yang mengundang fitnah lebih besar. Ya, kalau laki-laki, perempuan. Tidak boleh diselang-seling. Laki perempuan itu nggak boleh. Itu fitnah. Itu menurut kajian ya. Secara kejiwaan begitu. Jadi kecenderungan orang nakal itu ketika dia ada kesempatan, pengawasannya harus kuat. Tuh ya, pengawasan harus kuat. Contohnya ginilah, di Mekah dan di Madinah. Madinah bisa memperlakukan ini, laki sono, perempuan sono. Di Mekah nggak bisa. Karena apa? Karena Mekah itu bulat. Ka'bah itu bulat. Ya, kalau kita nggak boleh, kita kan melihat jamaah di sono juga. Ya kan? Kalau Madinah kan satu arah menghadap ke kiblat. Nah, bisa diatur laki perempuan. Tapi kalau Mekah kan bulat gitu, muter. Jadi kalaupun kita di sini perempuan, sono perempuan, sini laki-laki, kan kita bisa melihat perempuan sono. Dia ngadep sini. Karena dikitari secara keliling. Maka praktis nggak bisa. Tapi yang penting pengawasannya. Nah, untuk Indonesia ini kadang-kadang tidak nyaman. Ya, contohnya kan jumlah perempuan rata-rata hitam semua pakaiannya. Kalau mau janjian pulang itu susah nengerinya. Makanya itu harus pakai simbol, pakai pita yang orang lain nggak punya. Ya, batik itu nasional. Tapi ada nggak warna tersendiri yang dimiliki oleh keluarga kita doang? Jadi kalau kita melihat, oh itu istri saya, gitu.
dari jauh. Bisa nggak? Nah, itu yang kita penting harus ketahui. Ada pertanyaan lagi. Wala yazalun yasnuna minha walakin la yumkinu khulas. Nah, hari ini kata beliau ya, kita sulit menghindari adanya campuran pergaulan. Inilah terjadinya fitnah katanya. Wa qad tasal kharqu ala raqi. Nah, sudah robek pergaulan ini katanya. Sudah susah diatur. Nah, seharusnya begitu, perempuan-perempuan, laki-laki. Pasar pun kebanyakan laki-laki. Tapi kita lihat profesi yang ditangani laki-laki, perempuan masuk. Tapi profesi yang ditangani perempuan, laki-laki kadang-kadang nggak masuk. Itu kan? Semua yang dipunyai laki-laki, perempuan ada. Sampai supir tuh. Di Jawa Tengah sudah banyak perempuan-perempuan yang mahir. Apa saja dia bisa. Nah, ini sebenarnya menurut saya protes dari perempuan. Jadi ada kecenderungan laki-laki itu begini, jeleknya. Ketika perempuan tidak diberi kekuasaan, dia semena-mena memerlukan istrinya. Semaunya saja. Ditinggal aja. Sudah jadwalnya pulang, nggak pulang. Seenaknya saja. Nah, tapi itu tidak bisa berlaku kalau perempuan punya penghasilan. Kamu mau pulang jam berapa, los. Gitu akhirnya. Jadi ini kebanyakan yang terjadi begitu. Saya lihat ya, karena ini protes perempuan sebenarnya. Jadi kalau keduanya tidak duduk membicarakan agama, tunduk pada agama, keluarga tidak akan harmonis. Tapi kalau tunduk, ya kita taat pada Allah dan Rasulnya, berjanji, Anda juga menuntut hak, tapi juga menjalankan kewajiban. Kebanyakan kan orang menuntut hak, tapi kewajiban nggak jalanin. Ya pengen dilayani, kan? Tapi tidak ada insentif, pelit. Contohnya gitu. Sebaliknya begitu juga. Ya, perempuan nggak merasa terzalimi. Sampai-sampai saya pernah mendapatkan protes ketika saya tanya, ketika dia bertanya, "Pak, suami saya pemabuk. Kalau pulang sering tercium bau alkohol." Dan itu terjadi berulang-ulang. Kalau dia sudah mabuk, dia berbuat kasar. Apa yang saya lakukan? Ya kalau Anda tahan, tetap jadi istrinya. Kalau nggak tahan, ya cerai saja. Kan begitu, praktis kan? Sebab kita tidak mungkin membiarkan rumah tangga dalam keadaan carut-marut begitu. Kita harus ngurus anak. Harus ada panutan. Ayah yang baik. Apa yang terjadi? Bukannya dia nerima, dia marah. Kalau begitu, orang jahat nggak punya istri. Saya bodoh amat, saya bilang, mau punya istri. Oh, saya gituin aja. Saya kan hanya juru nasihat pada Anda. Kalau Anda kuat, tetap jadi istri, sabar. Tapi kalau nggak kuat, akan berujung pada bunuh diri, udah lebih baik cerai. Bunuh diri jelek, bukan solusi. Kalau Anda sudah nggak kuat menjadi istri dia, udah nggak tahan, ya mendekati bunuh diri, udah pokoknya kalut, ya sudah cerai saja. Berikan peringatan talak 1, kan bisa pulang lagi kan? Nah, daripada Anda terus begitu. Jadi ngomong begitu, kalau begitu orang jahat nggak punya istri. Tuh, ini operan dari jawaban suaminya atau gimana sih? Ya kan? Nah itu, jadi kita suami istri harus duduk, hak dan kewajiban harus berimbang. Kalau kita menuntut hak, tapi melalaikan kewajiban, ya nggak akan berimbang lah. Ya contohnya itu. Di Indonesia ini masih laki-laki masih mendominasi, sehingga mereka menuntut di pengadilan-pengadilan menuntut, wah laki-laki itu harus hajar, sehingga sekarang ada Komnas Perempuan. Saya lihat kalau Anda masuk ke Kapolres, itu ada ruangan apa ya tulis saja, kekerasan rumah tangga lah gitu pokoknya. Ya KDRT. Jadi perempuan itu sudah mendapatkan ruang di kepolisian untuk mengadu. Kan dulu pernah ada tuh undang-undang ya, bunyinya begini, memperkosa istri. Ada pasal yang pernah nggak setuju ya, nggak tahu sekarang berjalan apa enggak tuh, saya nggak tahu. Jadi ada pasal hukuman
suami yang memperkosa istri. Maksudnya istrinya nggak mau diperkosa gitu loh. Dipaksa. Ya boleh jadi kan istri nggak mau itu kan mood, lagi nggak mood ya. Dia capek, dia ngurus anak, dia lagi sakit, dan sebagainya. Kalau menurut agama kan tetap, karena dia sebagai istri harus melayani suami. Nah dia memberontak supaya diakomodasi oleh negara. Nggak tahu jadi apa enggak itu. Itu pernah mengemuka pasal ya hukuman suami yang memperkosa istri. Ya jadi kalau sampai terpaksa dia bisa adukan ke kekerasan ya rumah tangga. Bentar lagi ya. Innau ya'malu fi masna yuntajul mawadih kita iya fali idza aqalta min bil ma'ruf haramun am halal ilman bi anna rajul mas'ul ya'lamu dzalika. Saya bekerja di suatu tempat produksi makanan. Jadi tempat saya kerja itu memproduksi makanan. Boleh jadi warung, boleh jadi pabrik makanan. Pertanyaannya adalah, bolehkah saya mengkonsumsi makanan tersebut? Hukumnya halal atau haram? Ya. Nah, dijawab oleh Syekh Utsaimin, kalau yang punya membolehkan, dan makan sekenyangmu jangan dibawa. Nah, itu berarti halal. Tapi kalau tidak diizinkan, maka hukumnya haram. Maka menurut saya, fatwa saya, kalau Anda datang ke mall, di situ jual buah, ya seperti duku, lengkeng, itu haram dicoba itu. Anda beli dulu, timbang dulu, nah, setelah ditimbang ada harganya, Anda niat bayar, baru boleh. Lah kalau yang melayani boleh kan bukan dia pemiliknya. Pemiliknya kan bukan dia. Pemiliknya mah bos, big boss ya. Kecuali kalau big bossnya seperti di Mekah, halal gitu. Dari ujung ke ujung nyoba satu ada sekilo tuh, sampai sono kenyang. Kan pasarnya luas banget ya. Halal, nyoba satu. Halal. Sampai ke sono mah ada kenyang perut. Makan korma. Nah itu halal, karena itu yang punya. Karena dia tahu orang Indonesia baik ya. Nggak mungkin nyolong, gitu kan. Tapi kalau di mal-mal, saya sendiri bukan yang punya mal, kadang-kadang saya greget. Saya melihat orang berjilbab, beli mah enggak, makan terus. Ya nyicip mah satu ya Pak, ini makan kayak beli gitu loh. Maka saya mendudukan kayak orang yang punya lah. Saya pelotot tidak. Saya sebenarnya jengkel melihat orang begitu. Saya bukan yang punya, tapi ngelihat orang ngejajal tuh kayak punya sendiri gitu. Kerawuk, ya Allah. Ditimbang aja belum. Sampai si penjualnya juga geleng-geleng. Bu, kalau jajal jangan kebanyakan, saya bilang. Rugi dong saya. Saya ngomong begitu. Saya rugi dong. Anggaplah saya yang punya. Saking kesel saya. Sebab saya tahu ini mengingatkan saudara kita, haram ini masuk ke perut dia. Nggak boleh bu, ibu beli dulu, baru ibu jajal. Sebab itu punya ibu. Kalau ini punya perusahaan, dia juga cuma kerja. Kayak gitu aja, malu dia pergi. Nggak beli sama sekali. Mungkin dia ngulangi lagi di tempat lain. Nah itulah ya. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita selalu berdoa untuk anak-anak kita, semoga hidup mereka dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.